Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala as-sadisu al-i'tidalu wa huwa ayyauda ila ma kana alaihi qablahu wa syartuhu tuma'ninatu wa alla yaqsida bihi ghairahu walau rafa'a ra'sahu faza'an min syai'in lam yakfi. As-sadisu as-sabi'u as-sujudu marrataini wa aqalluhu ayyada'a ba'da basyarati jabhatihi ala musallahu wa syartuhu tuma'ninatu wa wajhu juz'in min raqabatihi min raqabatihi wa juz'in min butuni kaffaihi au asabihi rijlaihi wa tadaqala ra'sahu wa adamul hawihi li ghairihi falau saqata ala wajhihi wajabal audu ila i'tidali. As-sabi'u dan rukun sholat yang keenam, al-i'tidal yaitu i'tidal, huwa ayyauda ila ma kana alaihi qablahu, yaitu seseorang kembali kepada tempatnya sebelumnya. Ya, jadi kalau i'tidal dari qiyam, kemudian kita ruku, dari ruku kita i'tidal, ya, tapi syaratnya itu harus jamak ninah. Jadi ketika kita dari ruku depan ninah, kemudian kita i'tidal ke sami Allah wa liman hamidah, di sini juga ada jamak ninah nih. Jadi yang gitu-gitu tuh. Ya, kalau kita gini nggak ada jamak ninah berarti sholatnya nggak sah. Karena jamak ninah itu salah satu daripada rukun sholat. Ya, jadi kalau kita i'tidal, habis kita dari ruku, kemudian kita naik ke atas yang semula, itu kita diam dulu, ya, diam sekedar kita baca subhanallah, gitu, ya, itu namanya i'tidal. Wa syartuhu, dan syaratnya di dalam i'tidal at-tuma'ninatu, yaitu kita bertumanina. Arti tumanina itu diam sebentar. Ya, kalau kita langsung dari ruku kemudian kita i'tidal, enggak diam lagi, kemudian langsung kita sujud, berarti sholat kita itu enggak pakai i'tidal. Ya, di dalam pergerakan sholat, dari pergerakan sholat yang fi'li, dari qiyam ke ruku ada i'tidal. Dari ruku kemudian kita i'tidal, ada i'tidal, ya, ada tumanina. Kemudian dari berdiri kemudian kita mau sujud, waktu sujud itu ada tumanina, ya. Nah, kemudian kita duduk di antara dua sujud, ada lagi tumanina. Jadi setiap pergerakan sholat rukun fi'li itu harus ada tumanina. Kalau enggak ada tumaninanya berarti sholat itu enggak sah, ya. Jadi makanya di dalam sholat itu sebetulnya ada pernak-pernik itu, ya. Kalau kita enggak tumanina, kemudian kita langsung aja terlalu cepat gitu, ya. Ini biasanya terjadi pada saat melaksanakan sholat tarawih ini, ya. Kadang-kadang dia nggak pakai i'tidal lagi, padahal i'tidal itu salah satu daripada rukun sholat. Kalau dia nggak ada i'tidalnya, berarti sholatnya itu kurang rukunnya. Kalau rukunnya itu kurang, berarti sholatnya itu nggak sah. Ya, ini i'tidal penting nih, gitu. Ya. Wa syartuhu tuma'ninatu wa alla yaqsida bihi ghairuhu, dan jangan seseorang bermaksud dengan i'tidal itu yang lain, ya. Nah, dari i'tidal itu kemudian itu dari rukuk ke i'tidal itu nggak boleh ada yang lain. Misalnya kalau kita kaget kemudian kita langsung bangun,
kita mau tidak, kita bangun aja itu dadakan, nah itu berarti nggak sah itu, ya. Dari rukuk begitu juga, dari apa, dari berdiri, kemudian kita mau tidak, mau sujudnya itu juga harus ada tujuannya. Jadi pas kita mau melaksanakan sujud ada tujuannya tuh. Kalau kita misalnya kaget, kemudian kita jatuh, nah jatuh langsung kita jadikan rukuk, nah itu berarti nggak sah sholatnya itu. Karena apa? Karena dia rukuknya, sujudnya itu nggak ada tujuan mau sujud, karena dia kaget atau ketimpa apaan gitu, ya, kena sesuatu kemudian dia rukuk aja tuh atau sujud. Nah berarti itu nggak ada tujuan tidak, berarti tidaknya itu nggak sah. Misalnya kalau dia dari rukuk, dari rukuk, kemudian dia mau bangun, nggak pengen bangun tadinya, kemudian dia ada sesuatu, ya, yang mengganggu dia, berarti dia mau ituin sesuatu gitu, kemudian langsung dia bangun, padahal nggak ada tujuan pengen bangun, nggak ada niatnya tidak, nah berarti itu sholatnya itu nggak sah, ya. Jadi mestinya ada niat mau tidak. Dari qiyam, dari berdiri, kita pengen sujud nih, ya, itu ketika kita mau sujud kita ada niatan untuk mau sujud. Tapi kalau kebetulan kita kaget, kemudian kita jatuh langsung kita jadiin tidak, itu nggak boleh. Mesti kita berdiri lagi, dari berdiri kemudian baru sujud. Ya itu aturannya tuh di dalam melaksanakan sholat, karena harus ada niatan dia mau sujud, mau rukuk, mau i'tidal. Kalau nggak ada tujuannya berarti nggak sah sholatnya tuh, ya. Makanya wa alla yaqsida ghairahu, dia tidak boleh bermaksud yang lain. Walau rafa'a ra'sahu faza'an, seandainya seseorang mengangkat kepalanya kaget, min syai'in, dari sesuatu, lam yakfi, niscaya dia bangunnya dari rukuk itu tidak sah. Dia mesti rukuk lagi, nah kemudian dari rukuk dia baru i'tidal lagi gitu, ya. Jadi harus ada niatan i'tidal gitu. Dia bangun itu mau bangun i'tidal, bukan dia bangun mau yang lain. Kalau dia bangun yang mau yang lain berarti itu sholatnya itu kurang sah, ya, nggak ada tujuannya tuh, ya. As-sabi'u, yang ketujuh, as-sujudu marrataini. Jadi rukun sholat yang ketujuh yaitu sujud 2 kali, ya. Jadi sujud 2 kali. Pertama kita sujud yang pertama, kemudian di dalam kita sujud kita harus ada tumanina, ya. Nah di dalam tumanina itu meskipun kita nggak baca, yang penting ada kalimat tumanina, ya, ada kalimat tumanina, berarti dia diam sebentar, sekedar dia baca subhanallah, meskipun dia nggak baca apa-apa. Karena di dalam sholat itu rukunnya itu, rukun fi'linya itu wajib dilaksanakan. Adapun dia kaulinya, ya, itu sebetulnya dia sunnah. Sunnahnya itu bukan sunnah apa lagi, sunnah hayat. Kalau waktu sujud dia nggak baca apa-apa tuh, kemudian habis itu dia duduk di antara wasyuk, itu sah, ya, meskipun dia nggak baca apa-apa, karena bacaan-bacaan itu dia sunat hayat, ya. Yang sunat apa di dalam sholat itu yang pertama dia baca tahiyat awal, kemudian yang kedua baca doa kunut, ya. Kalau itu dia nggak baca doa kunut berarti dia sunat sujud sahwi. Kalau dia nggak baca tahiyat awal itu berarti dia sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya jadi lupa, nggak usah lagi, nggak usah apa-apa, nggak usah pakai diulang lagi, ya, tetap sholatnya sah. Karena apa? Karena itu dia sunatnya itu sunat apa? Kalau sunat apa? Dia sunatnya itu disunatkan sujud sahwi, tapi dia tidak boleh mengulang lagi, ya. Kalau kebetulan sujud
sahwinya dia lupa, udah aja diterusin aja salah, nggak usah pakai sujud sahwi gitu, karena sujud sahwi itu sunnah gitu, ya. Ya as-sujudu marrataini, sujud 2 kali, wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya ayya doa ba'da basyarati wajhi, yaitu seseorang dalam sujud meletakkan sebagian kulit jidatnya. Ini, jadi ini, ya. Jadi kalau kebetulan dia ketutupan sama rambut atau sama peci, nah berarti itu nggak sah. Ya. Jadi kalau dia sujud mesti diangkat itu dulu kan. Kalau kebetulan dia ketutupan sama peci, sujudnya itu di atas peci, nah berarti itu salatnya nggak sah. Ya, nggak sah, sujudnya itu nggak sah. Ya. Yang pertama, anggota sujud berarti dahi, jidat. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia yang doa ala musallahu, ya. Jadi dia meletakkan sebagian jidatnya itu di atas tempat sujudnya tuh. Kalau tempat sujudnya itu dia bergerak karena pergerakan kita, nah itu nggak sah. Misalnya kalau ada panci dia pakai sorban di sini, kemudian ketika dia sorbannya itu bisa ke sini, kemudian dia sujud di atas sorban, nah itu nggak sah sujudnya tuh, ya, karena dia sujud di atas sesuatu yang bergerak karena pergerakan dia, ya. Makanya hati-hati kalau misalnya pakai sorban tuh, kalau pakai sorban ini dia waktu dia sujud di sini taruh nih, ya gitu. Nah berarti dia sujudnya itu di atas sorban, itu nggak boleh, karena kalau sujud di atas pergerakannya itu di atas pergerakan dia, berarti nggak boleh. Ya, kecuali kalau sorbannya itu ditaruh, ya, kemudian ketika dia sujud di atas sorbannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak taruh dipakai, selendangin, kemudian ketika dia sujud sorbannya jatuh sini nih, kejatuh dia bisa gitu, ya. Nah, berarti dia sujud di atas sorban, sujudnya itu nggak sah. Ya, karena apa? Karena dia bersujud di atas pergerakan di mana dia bergerak, gitu, ya. Kita nggak sah. Wa ayyadoa wa aqalluhu ayyadoa ba'da basyarati wajhi ala musallahu wa syartuhu, dan syaratnya sujud nih, ya, at-tumaninatu, yaitu kita tumanina. Jadi di dalam sujud itu juga ada tumanina. Mengapa? Karena pergerakan dari satu pergerakan kepada pergerakan yang lain di dalam sholat, nah itu berarti ada tumanina. Ya, jadi itu tumanina itu salah satu rukun di dalam kita melaksanakan sholat. Tumanina yang dipanggil sujud ini ada 7 anggota yang harus diletakkan di dalam sholat kita. Ya, sujud.